Salam, baik saya akan memperkenalkan nama saya Orita Teva, Prodi Pendidikan Kristen anak usia dini kelas C semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum tentang sejarah profesi guru PAUD. Di sini sejarah profesi guru PAUD terbagi atas dua, yaitu sejarah profesi guru di Indonesia dan lintasan sejarah PAUD di Indonesia. Yang pertama, sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudahkan manusia menjalankan kehidupannya. Perkembangan guru di Indonesia berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam hingga masa reformasi. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar wihara. Biksu yang mengajar membaca serta huruf Sangsekerta wihara tersebut disebut guru. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha Bodhisattva. Sedangkan dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kata kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Mereka mengajarkan filsafat, sastra, hukum, bela diri, dan lain sebagainya. Guru mendapatkan posisi yang terhormat di masyarakat. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar di pensteran supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Ulama yang mengajar di pensteran juga dinamakan guru. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dalam Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Allah menetapkan pengajar-pengajar yang meliputi bapak-bapak leluhur, para iman, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing kepada umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Pengajar Allah dalam Perjanjian Baru meliputi Tuhan Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai dalam jemaat mula-mula. Pengajar lembaga kependidikan terbagi atas dua bagian, yaitu masa Belanda dan masa kemerdekaan. Masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribadimu pada masa Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi bersifat unitaristik yang anggotanya berdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Yang kedua itu masa kemerdekaan. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu,
Di tengah bau masiu pemboan ala tentara Inggris atas studio RRI Surakarta. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan 3 tujuan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan. Yang ketiga, membelah hak dan nasib buruh umumnya guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua itu tadi lintasan sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjajahan Belanda. Yang kedua, periode taman siswa. Ketiga, penjajahan Jepang dan awal merdeka. Yang keempat, awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada Libu. Yang kelima, taman kanak-kanakan Al-Quara oleh BKP RMI. Yang keenam, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Baik, terima kasih. Inilah video saya. Terima kasih.